salam berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang kita berada di kota Semarang, di kota tua. Di sini adalah gereja Gleduk. Dan ini pun di dalam ilmu pembacaan tentang tanda-tanda, yang ada di sekitar sini adalah menginformasikan tentang tanda-tanda bahwa Semarang di masa lalu adalah merupakan kota yang besar. Ada peninggalan-peninggalan kota tua. Mari kita mengingat kembali bahwa ketika kita berbicara tentang simbol, lambang, bisa berupa macam-macam, bisa berupa benda-benda, dan bahkan bahasa pun pada dasarnya adalah simbol atau lambang. Bahasa yang ada, kalau misalkan yang kita gunakan di Indonesia ini, inilah yang disebut high text. Sementara yang digunakan di luar negeri, di orang-orang barat, itu yang biasanya disebut low text. High text itu adalah bahasa yang penuh atau syarat dengan makna. Sementara kalau low text, apa yang mau disampaikan, itulah yang dimaksudkan. Apa yang dikatakan, itulah arti sebenarnya. Satu contoh, ketika diberikan di catatan di salah satu perpustakaan di kota Kairo bahwa Joko Tingkir ketika dia mampu untuk menundukkan 40 buaya, pada dasarnya bukan buaya dalam arti sebenarnya, tetapi itu sebagai simbol orang-orang jahat, perampok-perampok, penyamun-penyamun yang pada waktu itu ditaklukkan oleh Joko Tingkir. Kemudian Joko Tingkir lagi itu kemudian melakukan ingin untuk menjadi pasukan kerajaan, dan pada waktu itu diceritakan di dalam Babat Tanah Jawi bahwa ada kerbau yang mengamuk dan tidak ada satupun yang mampu untuk mengatasinya kecuali Joko Tingkir. Dan kerbau yang mengamuk itulah sebagai simbol sebenarnya adalah 40 penyamun tadi yang sudah ditaklukkan Joko Tingkir, diperintahkan untuk mengacaukan kerajaan, dan hanya Joko Tingkir yang bisa mengatasinya. Dan gara-gara itu Joko Tingkir diangkat menjadi salah satu pimpinan prajurit yang ada di kerajaan. Satu, nah berbicara tentang masalah bahasa itu terkait juga dengan suara sebagai satu kesatuan di dalam bahasa pergerakan, yang dari pilihan kata seseorang, dari cara suara seseorang menyampaikan, apakah itu intonasinya, volumenya, temponya, cepat lambatnya atau jedanya, itu menginformasikan tentang karakter seseorang. Bagaimana cara kita membaca karakter seseorang? Dari suaranya dan dari pilihan kata bahasanya, ya, yang nanti akan saya sampaikan. Empat penari kian kemari, jalan berlenggang, aduh sungguh jenaka menarik suara irama gambang sambil menyanyi. Iya, nama saya Cici Bardi, Mbaknya Mbak. Oh, Cici Unang. Baik, Mbak Cici Unang. Jadi ini kebetulan saya sering membaca karakter orang, dan sesi ini adalah membaca karakter orang melalui suara. Karena dari suara adalah merupakan tanda-tanda. Kalau boleh tahu, Mbak Cici Unang kuliah atau kerja? Oh, masih kuliah ya. Baik, mungkin bisa diceritakan tentang apa yang ada di perkuliahannya atau yang diajarkan atau apa yang disukai selama kuliah ini. Jadi di perkuliahan saya itu lebih ke gimana kita bisa jadi guru
cara mengajarnya sih Pak. Oh iya. Jadi di sana kita gimana bisa memproduksi lebih baik, gimana cara mencetak generasi siswa yang lebih baik. Kemudian kalau boleh tahu bidang atau jurusan atau hal apa yang paling disukai di dalam pembelajaran itu? Kalau masalah lebih suka kalau udah kumpul sama anak-anak, jadi sudah lupa semuanya. Kalau udah sama anak-anak itu, semua pelajaran bisa masuk dengan baik. Oke. Oke, Mbak Husna, Jiuna ya. Kalau dari cara bicara ya, atau suara, tadi yang jelas memang secara umum suara ini agak kecil ya. Agak kecil itu pada dasarnya dari sisi rasa percaya diri masih ada sisi kurang ya. Dari sisi blunder itu masih ada sisi minusnya. Tapi ada hal yang positif yaitu apa? Yaitu keberanian, ya, keberanian dan juga sisi pinternya itu kelihatan dari cara bicara. Salah satu tanda yang membuat bisa dibaca tanda bagi seorang pinter atau tidak. Ketika saat bicara ini ada proses pengendalian. Ada kadang ditahan, ya, ada kadang diomongkan. Jadi istilahnya tidak langsung jalan terus atau kalau di dalam bahasa Jawa itu tidak, itu tanda. Tanda yang kedua adalah apa? Tadi di dalam berbicara yang membuat tambah kurang percaya dirinya adalah tidak berbicara setahap-setahap atau seperti yang kita bicara. Oh ya, tidak. Tapi di sini ada ekornya. Ya, jadi ya, saya ingin misalkan seperti itu ya. Jadi ada ekornya. Pada saat ada ekornya ini, pada dasarnya disitulah sisi rasa percaya diri itu ada di pikiran. Nah, jadi yang terbaca ketika dari suara seperti itu jam yang tinggi dan semangat untuk nah ini dari pembacaan sebagian kira-kira dari apa yang saya baca ada yang tidak cocok ya. Cocok semua ya. Kadang kalau pinter itu emang iya. Apalagi kalau saya sering bicara itu orangnya nggak terlalu banyak bicara, lebih ke inti-intinya Ya, aja. ya. Baik, terima kasih Mbak Nana. Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya. Jongkok berdiri, semua orang ada. Satu. Demikianlah dari suara seseorang, dari volumenya, dari jedanya, dari intonasinya, serta dari tempo cepat lambat seseorang itu berbicara, kita bisa membaca karakter orang. Dari cara dia mengucapkan satu kalimat atau satu kata, kita bisa membaca karakter seseorang. Seperti juga ketika kita mendengar suara kereta, ketika mendengar derik suara besi yang bergeser, berdentum, dan kita tahu bahwa itu adalah suara kereta dan bukan suara bus atau bukan suara pesawat. Apapun yang ada di alam semesta ini pun itu adalah dari suara, dari apa kita dengar. Bisa dibaca karakter seseorang dari bagaimana dia berbicara dan dari bagaimana